Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi 5-11 Mei tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Soputan 923. KRI Soputan 923 merupakan salah satu kapal tuna milik TNI Angkatan Laut yang bertugas di bawah Satuan Kapal Bantu Komando Armada 2. Kapal ini dirancang untuk melaksanakan tugas utama sebagai kapal tunda pelabuhan dan perairan terbatas yang membantu proses sandar dan olah gerak KRI di pelabuhan ataupun pangkalan, termasuk menangani kondisi darurat seperti kebakaran laut, operasi penyelamatan, maupun penarikan kapal yang mengalami gangguan mesin. Nama Soputan diambil dari Gunung Soputan di Sulawesi Utara, melambangkan kekuatan tenang yang siap bergerak saat diperlukan. Demikian pula, peran KRI Soputan 923 mungkin tak selalu di garis depan, tetapi tanpa kehadirannya, operasi laut tak akan berjalan lancar. Informasi berikutnya, bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, bersama saya Serda Alfi kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI pimpin Monday Update. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memimpin kegiatan Monday Update yang dilaksanakan di Mako Koarmada RI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI. Dalam Monday Update ini dilaksanakan evaluasi kegiatan-kegiatan Koarmada RI yang telah dilaksanakan dan membahas rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Koarmada RI gelar upacara bendera. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera rutin hari Senin di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Upacara ini diikuti oleh seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI dengan Inspektur Upacara Waaslep Koarmada RI Kolonel Laut Teknik Irwan. Upacara ini merupakan salah satu wujud pembinaan karakter prajurit, yaitu menjiwai rasa nasionalisme. Selain itu juga menjadi sarana penyampaian informasi penting dan pengarahan pimpinan, guna membangun semangat kebangsaan serta meningkatkan kesiapan seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan laut Indonesia. Kas Koarmada RI berikan pengarahan kepada Koal dan PNS wanita di Koarmada RI. Mengingat pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah rumah tangga yang akan berdampak pada kinerja para suaminya saat berdinas, Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memberikan pengarahan khusus kepada para prajurit Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL dan Ibu PNS Koarmada RI di Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam arahannya, Kas Koarmada RI menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bakti kepada orang tua sebagai pondasi utama dalam membentuk karakter pribadi yang kuat dan berintegritas. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan seseorang termasuk dalam kedinasan tidak lepas dari doa dan restu orang tua. Oleh karena itu, seluruh KOAL dan PNS wanita di lingkungan Koarmada RI sebagai orang tua diharapkan supaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam mendidik putra-putrinya, dengan memberikan contoh bagaimana berbakti kepada orang tua seperti mendoakan dan merawat mereka dengan tulus sebagai bentuk pengabdian yang tidak ternilai. Kas Koarmada RI berikan pengarahan kepada prajurit dan PNS Koarmada RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada RI usai olahraga senam bersama di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam arahannya, Kas Koarmada RI menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik sebagai bagian dari kesiapan personel dalam mendukung tugas-tugas operasi dan kegiatan dinas harian. Beliau mengingatkan bahwa kesehatan adalah aset utama seorang prajurit, sehingga rutinitas olahraga harus menjadi gaya hidup. Selain menjaga stamina, olahraga juga menjadi sarana mempererat soliditas antar personel. Selain itu, Kas Koarmada RI mengajak seluruh anggota untuk disiplin dalam pola hidup sehat, menjaga pola makan, dan menghindari kebiasaan yang dapat menurunkan kualitas kesehatan. Kas Koarmada RI pimpin Kauseri Agama. Dalam rangka meningkatkan spiritual dan moral prajurit dalam rangka mendukung tugas, Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit dan PNS Koarmada RI melalui tausiah atau kausri agama seusai apel pagi di Masjid Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam tausiahnya, Kas Koarmada RI mengajak seluruh personel
untuk mengenali diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tanggung jawab, dengan mengenali jati diri dan posisi masing-masing, sehingga akan memahami batasan tugas masing-masing yang harus dilaksanakan, sehingga akan tercipta keharmonisan. Dengan memahami jati diri sebagai prajurit dan PNS Koarmada RI, diharapkan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas, bertanggung jawab, serta menjaga integritas sebagai abdi negara. Kas Koarmada RI dampingi Kasal hadiri panen pilot proyek Kedelai Migo Angkatan Laut. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Eko Wahyono SEMM mewakili Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla dalam panen perdana kedelai varietas unggul Migo AL 189 di Desa Ranca Sanggal, Serang, Banten. Kegiatan diawali penandatanganan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Kementan, launching pupuk jangkar, serta memberikan sembako kepada petani sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kasal menyampaikan bahwa varietas Migo AL 189 ini dapat dipanen 3 kali setahun dan akan diuji coba di Lampung serta Bogor. Program ini merupakan langkah nyata TNI Angkatan Laut dalam mendukung swasembada kedelai dan mengurangi ketergantungan impor, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalas PH, Jaya Mahir.